Halo anak-anak hebat, kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan bermain, belajar, dan bercerita tentang transportasi. Tetapi sebelumnya, Bu Guru akan menyapa anak-anak dulu dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak hebat, Bu Guru selalu berharap kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki belajar di minggu kelima dengan tema kendaraan darat. Ayo kita akan menyimak cerita yang akan segera Bu Guru sampaikan. Anak-anak, di minggu kelima ini kita akan bercerita tentang transportasi dan kendaraan darat atau alat transportasi yang ada di darat. Apa sih arti dari transportasi? Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan atau alat transportasi yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tahukah anak-anak, sebelum ditemukan alat transportasi darat yang digerakkan dengan mesin, dulu manusia menggunakan hewan untuk alat transportasi yang mereka gunakan, seperti domba, sapi, hingga kuda. Seiring dengan banyaknya berbagai penemuan dan teknologi yang berkembang, manusia mulai menciptakan alat transportasi yang digerakkan dengan mesin. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang transportasi darat atau kendaraan darat. Transportasi darat adalah kendaraan yang bisa digunakan sebagai alat transportasi di darat. Biasanya, kendaraan ini digunakan di wilayah perumahan, kota, atau bisa juga antar kota. Contoh alat transportasi darat seperti sepeda, delman, sepeda motor, becak, mobil, truk, bis, kereta api, dan masih banyak lagi. Nah anak-anak, sekarang kita akan mengenal lebih dekat kendaraan darat atau alat transportasi di darat yang dekat dengan kita, seperti sepeda. Sepeda ini merupakan alat transportasi yang paling sederhana tanpa mesin. Kehadirannya sudah dikenal sejak zaman dulu hingga sekarang. Fungsinya tak cuma digunakan sebagai angkutan pribadi dan barang berskala ringan, tapi kini sepeda seolah menjadi gaya hidup. Nah, untuk kendaraan yang kedua adalah sepeda motor. Sepeda motor ini menjadi kendaraan paling populer di Indonesia karena hampir semua orang memanfaatkan sepeda motor untuk dipakai sebagai alat transportasi sehari-hari karena ukurannya yang simpel, perawatannya yang mudah, dan harganya juga terjangkau. Motor ini juga menggunakan bahan bakar bensin dan mesin sebagai penggeraknya. Untuk mengendari motor ini, jangan lupa loh, ada syarat yang harus dipenuhi penggunaannya, yaitu memiliki SIM C dan kelengkapan dokumen kendaraan hingga keahlian mengemudi untuk mencegah kecelakaan. Jadi anak-anak harus diingatkan ya orang tuanya ketika menggunakan sepeda motor selalu membawa surat-surat yang lengkap. Kendaraan selanjutnya adalah mobil. Mobil merupakan alat transportasi roda 4 yang mengandalkan mesin sebagai penggeraknya. Kapasitas penumpangnya bisa mencapai 4-8 orang loh, tergantung dari jenis dan besarnya mobil ini. Beberapa angkutan umum juga menggunakan mobil sebagai alat transportasi, seperti
angkot atau angkutan kota, atau ada juga taksi. Untuk bisa mengendarai mobil ini juga ada syaratnya loh, seperti tadi sepeda motor. Para pengendara mobil harus memiliki SIM A. Nah, sekarang ada kendaraan yang biasa anak-anak pergunakan ketika akan ke sekolah. Kira-kira anak-anak tahu kendaraan apa ini? Dia beroda 8. Bentuknya besar dan seperti kotak. Nah, anak-anak pasti tahu ya. Kendaraan ini namanya bis. Bis adalah alat transportasi massa yang beroda 8, bergerak mengandalkan mesin dan ukurannya besar. Karena bis ini memiliki kapasitas penumpang mampu mengangkut hingga 60 orang. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah tahu kan alat transportasi yang ada di darat atau kendaraan yang ada di darat apa saja? Iya, anak-anak pasti semakin hebat, semakin pintar, semakin cerdas karena wawasan dan pengetahuan anak-anak semakin bertambah tidak hanya melalui video pembelajaran yang Bu Guru sampaikan ini. Anak-anak juga bisa membaca di buku-buku, di majalah-majalah, dan anak-anak ingat penggunaan gadget ini atau HP ini tidak boleh lama-lama loh, karena nanti akan mengganggu kesehatannya anak-anak, terutama matanya anak-anak. Jadi anak-anak bermain dengan HP-nya tidak boleh lama-lama. Ingat pesan Bu Guru, pasti anak-anak tahu. Baik, Bu Guru akan tutup video pembelajaran ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan semangat selalu. Ingat protokol kesehatan.